Terima kasih Anda masih bersama kami. Pasca Lebaran, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Ponorogo, Jawa Timur masih tinggi. Saat ini harga cabai rawit tembus di angka Rp90.000 per kilogram. Di Pasar Legi Ponorogo misalnya, harga cabai rawit tembus di angka Rp90.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah besar, di mana sebelumnya dijual Rp40.000, kini naik jadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai keriting naik dari Rp45.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp35.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Naiknya harga cabai membuat daya beli masyarakat menurun. Pedagang khawatir barang akan membusuk jika tidak laku terjual. Semuanya naik, Mas. Bawang merah naik, terus cabai ini juga naik. 2 hari ini naik cabainya. Naik sampai berapa? Sekarang 9? 60. Kalau sebelumnya itu berapa? sebelumnya itu 60. 60. Sekarang naik jadi 9. Terus untuk bawang merah? Bawang merah sekarang yang super itu 50. 50.000. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya itu 40. Itu termasuk paling tinggi atau gimana untuk paling tinggi ya? Sementara pembeli mengeluhkan naiknya sejumlah harga bumbu dapur, membuat biaya belanja semakin membengkak. Naik. Di sini buat tadi beli apa? Itu sama cabai Cabai. Untuk harga cabai gimana? Masih tinggi apa enggak? masih tinggi, kemarin 60 naik Berapa sekarang? 90. 90. Ini buat apa, Bu? Berjualan Buat jualan. celele Celele. Kilo, Mas. Pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebab naiknya harga bumbu dapur, namun ada dugaan pengiriman dari para petani berkurang. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kita ke informasi ringan. Lebaran ketupat merupakan berkah tersendiri bagi pembuat lontong di Kampung Lontong Wonokusumo, Surabaya. Saat momen seperti ini, produsen lontong bisa meraup cuan hingga jutaan rupiah dalam sehari. Lebaran ketupat menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi para pembuat lontong di Kampung Lontong Wonokusumo, Surabaya. Pasalnya, tingginya permintaan lontong bisa membawa cuan yang berlipat. Selain banyaknya pesanan, harga lontong juga naik. Jika hari-hari biasa dijual Rp1.000 per lontong, namun saat Lebaran ketupat naik menjadi Rp2.000 hingga Rp2.500. Biasanya pembuat lontong ini menghabiskan bahan baku beras 50 sampai 60 kilo per harinya. Namun memasuki Lebaran ketupat, mereka bisa menghabiskan beras 2 hingga 2,5 kuintal per hari dengan omset mencapai Rp10 juta. Biasanya kalau memang untuk Lebaran itu bisa 2, 3, 4 kali lipat untuk kebutuhan setiap harinya produksi. Sampai berapa, Bu, dibanding hari biasa, Bu? Ya mentok pol itu 4.000 biji karena kita terbatas di tenaga. Kalau memang untuk pedagang lontong itu karena kita sudah tahu timingnya kita di Lebaran ketupat, jadi untuk para pegawai itu pulang setelah Lebaran ketupat. Biasanya sampai menghabiskan berapa beras, Ibu, untuk lebaran ini, Bu? Bisa satu kali produksi bisa sampai 2 kintal, 2,5 kintal. Itu dijual berapa satu lontongnya? Biasanya kalau Lebaran itu 4.000 sampai 5.000 per biji. Kalau hari biasa berapa, Bu? Kalau hari biasa 2.000, 2.500. Bagi masyarakat Indonesia, lontong merupakan tradisi makanan suguhan saat Lebaran atau makanan tradisi tahunan yang wajib ada di meja makan untuk pendamping opor ayam, lontong sayur, dan sebagainya. Cara pembuatannya yang rumit karena memerlukan keahlian dan ketelatenan, sehingga masyarakat banyak yang tak mau repot
dan memilih membeli jadi lontong, sehingga tinggal disajikan dan dinikmati bersama anggota keluarga. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Momen libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah membawa berkah tersendiri bagi penjual ikan asap di sepanjang Jalan Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berbagai jenis ikan asap digelar di pinggir jalan, menarik perhatian pengendara untuk oleh-oleh. Di sepanjang jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, jadi pusat penjualan oleh-oleh ikan asap khas Tuban. Saat momen arus mudik selalu membawa berkah bagi para penjual ikan asap karena dagangannya ramai diserbu pembeli. Oleh-oleh khas pesisir utara ini dijajakan langsung oleh para nelayan. Ikan segar hasil tangkapan dari laut diolah secara tradisional dengan cara diasap sehingga memberi aroma dan cita rasa khas. Saat musim liburan Lebaran, penjualan ikan asap meningkat drastis hingga 3 kali lipat. Dalam sehari, pedagang bisa meraup cuan Rp600.000. Biasanya ikan asap yang memiliki cita rasa gurih ini selain dimasak sendiri juga dibuat oleh-oleh usai balik mudik melalui jalur Pantura. Lagi beli apa, Mbak? Lagi beli ikan panggang, ikan asap. Kenapa kok? Maksudnya kenapa beli ikan asap, Mbak? Iya, ini kebetulan kan ada keluarga di rumah silaturahmi, jadi keluarga dari Surabaya. Nantinya ini buat oleh-oleh ke Surabaya. Berarti setiap tahun juga sudah menjadi agenda rutin beli ikan asap ya, Mbak ya? Iya, kalau pas Lebaran gini kan enaknya kayak makan ikan asap ini terus nanti disambel kayak gitu. Selama libur Lebaran ini rame mboten, Pak? Ya lumayan, alhamdulillah. Ini untungnya lumayan lah. Pokoknya air kedus, ikan kedus gitu. Berarti jualan setiap tahun ya, Pak ya? Setiap tahun ini cuma dari raya tok. Untuk harganya sendiri berapa saja, Pak? Dimulai Berapanya? harga berapa, Harga Pak? ikannya? Harganya. 15 sama 30, ada yang 25, ada yang 50. Yang dijual ini ikan apa, Pak? Tongkol sama benggol, sama akad merah. Terdapat berbagai jenis ikan asap, diantaranya ikan tongkol, ikan tuna, dorang, kakap merah, kakap putih, dan ikan bengol. Harganya pun bervariasi antara Rp15.000 sampai Rp50.000 per ekornya, tergantung jenis dan ukurannya. Ikan asap khas Tuban dikenal gurih karena ikannya segar didapat langsung dari para nelayan. Sapari Randuwijaya melaporkan dari Tuban. Berwisata di tengah hamparan pohon sagu di Tuban sembari menikmati sensasi terapi gigitan ikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.